titik pertama yang digunakan oleh orang-orang Jogja untuk menikmati tahun baru itu adalah di sini. Disinilah titik yang paling meriah untuk menikmati tahun baru. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Langsung saja, beberapa menit ke depan ini saya ajak kalian untuk melihat situasi persiapan tahun baru di Yogyakarta. Saya akan tunjukkan di mana letak titik keramaian pergantian tahun baru di Yogyakarta itu biasanya terjadi. Titik kembang api yang paling meriah itu biasanya terjadi di lokasi-lokasi ini. Nah, di video kali ini nanti saya juga ingin mengajak kalian untuk melihat hotel-hotel, penginapan, serta angkutan menuju daerah itu seperti apa. Jadi biar kalian bisa membuat rencana persiapan kalau mau mengunjungi daerah situ supaya perjalanan kalian itu menyenangkan dan benar-benar bisa menikmati suasana pergantian tahun di Yogyakarta. Ayo pemirsa, ikuti perjalanan Pak Dokter kali ini selengkapnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah, saat ini saya berada di daerah Alun-Alun Utara. Seperti kalian tahu bahwa Alun-Alun Utara itu sekarang sudah ditutup. Tapi kalau saya prediksi, di sini tetap banyak sekali orang yang berkumpul untuk menikmati suasana tahun baru. Di sepanjang daerah Alun-Alun Utara ini, atau tepatnya di daerah Pangurakan, itu banyak sekali terdapat tempat-tempat duduk seperti ini, jadi bisa digunakan untuk nongkrong-nongkrong menikmati pergantian tahun. Puncak dari tahun baru itu biasanya di Jogja ada beberapa tempat-tempat yang secara khusus menggelar pertunjukan kembang api. Oke, kita sekarang memasuki daerah Jalan Malioboro. Di Jalan Malioboro ini kalau pas tahun baru ditutup, kemudian di sepanjang jalan ini ada banyak sekali pengunjung ya, pasti banyak pengunjung di daerah sini. Lalu untuk memecah keramaian, dulu saya pernah ingat sekali dibuatlah panggung-panggung di sepanjang jalan ini. Ada beberapa panggung kesenian. Saking banyaknya orang yang datang ke sini. Panggung-panggung itu ada macam-macam. Ada yang panggung kesenian tradisional, kemudian ada yang band, ada yang keroncong, dan ada macam-macam. Dangdutan juga ada di daerah sini. Biasanya kalau tahun baru itu orang-orang pada berada di sini dulu sebelum ke puncak titik kembang api di daerah 0 km. Jadi bisa jalan-jalan dulu di daerah sini. Kemudian nanti kalau mendekati pergantian tahun, mereka biasanya akan datang ke daerah 0 km. Jadi sangat meriah sekali pemirsa. Bisa dibayangkan kalau banyak orang yang kesini berjubel, kemudian kembang api itu terus dinyalakan menjelang pergantian tahun tersebut. Nah, ini kita menuju daerah titik 0 km. Saya tunjukkan ke kalian di sepanjang titik 0 km ke Alun-Alun Utara itu ada tempat-tempat duduk seperti ini yang kalau tahun baru ini penuh ya. Jadi banyak sekali orang yang sudah sejak sore itu ke sini. Kemudian duduk-duduk di daerah sini, menikmati jajanan, menikmati kopi, sambil ngobrol. Jadi bisa dipastikan kalau daerah di sini itu biasanya sudah cukup padat mulai sejak sore. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menuju ke lokasi ini? Cara menuju ke lokasi ini bisa dengan menggunakan bis Trans Jogja. Banyak sekarang bis Trans Jogja yang menuju ke arah Malioboro ini. Tetapi kalau nanti kalian menggunakan Trans Jogja, kalau untuk tahun baru Trans Jogja itu saya tidak tahu apakah nanti beroperasi 24 jam. Kemudian yang paling mudah itu menggunakan ojek online ya, menggunakan Grab, Gojek, Maxim atau apapun, banyak sekali di sini. Jadi jangan khawatir kalau mau menuju ke daerah sini, pasti banyak sekali angkutan. Kalau kalian menggunakan kendaraan pribadi, parkirnya di mana? Nah, ini yang harus saya ceritakan ke kalian. Di titik 0 ini susah untuk dapat parkirnya. Biasanya untuk parkir adalah di daerah depan Taman Pintar. Nah, di daerah sana. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, parkirnya di daerah dekat Alun-Alun Utara. Panjang pinggir jalan alun-alun itu juga digunakan untuk parkir. Jadi jangan khawatir, arah menuju ke titik 0 ini sudah banyak orang-orang yang mengarahkan untuk parkirnya. Nah, pemirsa, titik pertama yang digunakan oleh orang-orang Jogja untuk menikmati tahun baru itu adalah di sini. Disinilah titik paling meriah untuk menikmati tahun baru, yaitu di titik 0 km. Kalian mesti bisa
bayangkan kalau pas tahun baru di daerah sini ini pasti berjubel banyak sekali orang. Kemudian untuk mengantisipasi biasanya di sini sudah dilakukan penutupan jalan. Jadi kalian dipastikan tidak bisa lewat daerah sini kalau menggunakan kendaraan. Untuk menghindari macet ya hindari daerah titik 0 km atau daerah Malioboro. Kemudian kalau mau ke sini pastikan kalian sudah tahu di mana titik-titik parkirnya. Nah, untuk hotelnya di daerah sini kalian bisa cari hotel di daerah-daerah dekat Malioboro, hotel di daerah Sosrowijayan, Jalan Sosrowijayan, atau di daerah Jalan Dagen itu cukup banyak. Kalian bisa nginep di situ, kemudian bisa jalan kaki ke sini sore hari atau menjelang malam. Nah, solusi lain kalian bisa menginap di daerah di luar daerah Malioboro, tetapi kalian bisa ke sini dengan menggunakan angkutan. Kalian bisa pakai Trans Jogja atau bisa pakai ojek online. Banyak di sini. Oke, saya sekarang ingin tunjukkan ke kalian lokasi selanjutnya yang biasa digunakan oleh orang Jogja atau para wisatawan di Jogja untuk menikmati tahun baru ini. Ayo pemirsa, ikuti saya. Oke, kita akan menuju ke area selanjutnya. Saat ini kita berada di daerah Kota Baru. Kita melewati warung makan yang cukup dikenal, yaitu warung makan Raminten. Ini banyak sekali yang kesini untuk menikmati angkringan khas Raminten. Selanjutnya kita akan menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman ini. Nah, tempat selanjutnya yang bisa digunakan untuk menikmati pergantian tahun di Yogyakarta dengan kembang api yang cukup banyak dan cukup meriah itu adalah daerah Tugu Palputih atau di daerah Tugu Golong Gilik ini, pemirsa. Nah, di sini biasanya padat sekali pengunjungnya dan berjubel di area daerah Tugu Palputih ini. Kemudian di daerah sini, di daerah sebelah selatan, ini biasanya berdiri panggung-panggung yang digunakan sebagai tempat pertunjukan dan hiburan. Kemudian saya tunjukkan ke kalian, parkirnya biasanya adalah di sebelah sana ada depan Pasar Keranggan. Itu kalau kita lurus ke sana, ke sebelah barat. Nah, di sini pemirsa, itu parkir untuk motor dan mobil. Kemudian titik parkir yang lain adalah di Jalan Pangeran Mangkubumi. Itu di sepanjang jalan sana, itu juga bisa digunakan sebagai tempat parkir. Atau di daerah kantong-kantong parkir yang menuju ke arah Tugu. Tapi di daerah sini pasti sangat padat sekali. Sehingga kalian kalau mau menikmati tahun baru di daerah Tugu Palputih ini, pastikan datang lebih awal. Kemudian cari titik parkir. Nah, ini bisa kalian bayangkan kalau suasana tahun baru di daerah sini mesti padat sekali. Mulai sore hari sampai malam hari, di sini pasti dipadati dengan pengunjung yang akan menuju ke Tugu Palputih. Kemudian biasanya di sini dilakukan penutupan jalan. Jadi kalian kalau misalnya mau menikmati suasana tahun baru di daerah Tugu Palputih, pastikan kalau kalian berada di sini sekitar jam 9, jam 10 malam ya. Karena pasti akan sangat padat sekali. Nah, untuk menuju ke daerah ini, kalian bisa menggunakan bis Trans Jogja. Karena haltenya ada di dekat sini, ada halte Trans Jogja. Kemudian untuk penginapan di daerah sini yang cukup dikenal adalah Hotel Santika ya. Ini akhir tahun Hotel Santika ini penuh. Jadi kalian harus booking beberapa waktu sebelumnya supaya masih kebagian kamar. Nah, untuk hotel-hotel di sebelah sini Jalan Margo Utomo itu ada cukup banyak. Ada 101 hotel atau 101 hotel di sebelah situ. Kemudian Hotel Kumbokarno juga di daerah situ. Sepanjang jalan sana itu banyak sekali hotel-hotel. Tapi yang jelas kalian harus pesan booking beberapa waktu sebelumnya karena pasti sudah akan sangat padat. Di daerah Jalan Pangeran Mangkubumi ini juga ada banyak hotel sebelah sana. Nah, kalian mesti sudah bisa bayangkan kalau di malam tahun baru kemudian kondisinya tidak hujan, area Tugu ini pasti akan sangat meriah sekali dengan orang-orang yang berkumpul sambil menikmati suasana pergantian tahun, menikmati banyaknya kembang api di sini. Ini pasti sangat meriah sekali. Nah, untuk penginapan ini di Jalan Margo Utomo ini juga cukup banyak sekali penginapan di daerah sini. Yang jelas kalau tahun baru pasti di daerah sini itu penuh dan banyak sekali orang yang ngumpul di sini. Ada Hotel Harper di sini. Nah, di percabangan itu juga ada banyak, ada Hotel Gria Sentana,
ada homestay juga di daerah sini. Yang jelas harus cepet-cepetan pemirsa, karena pasti sudah banyak yang booking sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya itu banyak yang sudah booking. Oke, suasana di daerah Jalan Pangeran Mangkubumi ini sekarang menjadi lebih sejuk ya, karena ada banyak pohon asem di daerah sini. Nah ini kalau kita lurus ke arah selatan, ini kita menuju ke arah Malioboro. Jadi ini saya tunjukkan kalian kondisinya sekarang seperti apa.